Bab 2753. Ternyata ada naga spiritual. Sepanjang jalan, penampilan Erikin masih sangat bisa diandalkan, namun sekarang ekspresinya tiba-tiba berubah, mungkin karena beberapa alasan yang tidak dia ketahui. Di bawah kegelapan yang dalam, naga spiritual besar itu juga mengangkat kepalanya dan menatap suatu area. Di sana, dua binatang roh emas sedang menelan energi emas, menonton pesta makanan yang sama, yang membuat naga spiritual sedikit lapar. Tapi dia masih tidak bergerak, dan sepasang mata menyapu terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada jejak manusia jahat itu, dan kemudian dengan sabar melayang di tempat dan menunggu. Sebelumnya, naga spiritual hampir tidak bisa menahannya, bergegas untuk menelan energi emas, tetapi dia beruntung bisa kabur, dan ketika terbang di tengah jalan, ia melihat seorang kultivator yang lebih tak tertahankan bergegas keluar. Para kultivator itu memegang harta cahaya dingin, memancarkan niat membunuh yang pahit, dan setelah beberapa saat, mereka membunuh binatang roh emas. Adegan seperti itu meninggalkan kejutan yang mendalam bagi naga spiritual. Jika dia selangkah lebih cepat, dia juga khawatir tidak akan ada cara untuk melawan pengepungan para kultivator itu. Ini membuatnya lebih berhati-hati saat ingin menelan energi emas mulai sekarang. Lebih baik membiarkan binatang roh emas yang lemah ini dalam bahaya daripada membahayakan diri sendiri. Teman seiman, berapa lama lagi kita akan menunggu, dan apa yang kita tunggu? Pada saat ini, dunia tampak sangat sunyi. Erikin dan Tracer Taois melayang di atas pola dewa, sedangkan aura emas naga spiritual merayap di bawah pola dewa. Kedua orang itu tidak bergerak, menyaksikan kedua kura-kura itu terus-menerus menyerap dan melahapnya. Setelah menunggu beberapa saat, Tracer Taois tidak tahan lagi. Terutama Erikin tidak mengatakan sepatah kata pun, jadi dia tidak mengerti situasinya sama sekali. Teman seiman, kamu jelas tahu di sini banyak sekali kultivator sekte pedang. Kalau ditunda-tunda, begitu sekte pedang mengetahuinya, maka dua arwah emas binatang roh ini akan menjadi incaran. Dan jika kita terekspos, mungkin kita bahkan tidak bisa tinggal di dasar kolam pedang. Tracer Taois melompat dengan cemas. Melihat banyak mutiara reiki emas tepat di depannya, mereka sudah tersedia, tetapi Erikin terus menghalanginya. Akan mudah untuk mengalahkan mereka sekarang. Aku mengerti apa yang kamu katakan, tunggulah sebentar lagi. Erikin mengerutkan kening dan berkata dengan ringan. Kata-kata Tracer Taois sebenarnya sangat masuk akal, bukan tidak masuk akal. Tetapi sumber energi berdetak tanpa henti dan tidak pernah berhenti, yang menunjukkan bahwa benda ini tidak pergi atau mendekat. Tapi sebelumnya, Erikin tidak merasakan hal ini muncul. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu dengan energi naga yang secara bertahap mendekati tempat ini, dan kemudian berhenti lagi. Dengan pemikiran ini, Erikin menjadi lebih enggan untuk segera bergerak. Bahkan, dia tidak mau mengirim lebah jiwa hijau untuk sementara waktu. Pertama, lebah jiwa hijau kini memiliki misi keamanannya sendiri, dan kedua, Erikin bahkan khawatir lebah jiwa hijau akan mulai menakuti lawan. Teman seiman, aku tidak tahan lagi, aku akan menembak sekarang. Tracer Taois melihat Erikin yang tidak menjelaskan, dan tidak bisa menahan amarah. Jika kamu ingin bertindak, maka kalahkan aku dulu. Erikin berkata dengan dingin. Kamu. Tracer Taois tampak tak berdaya, di tubuhnya sendiri, ada puluhan ribu Sky Eater tergeletak di perutnya. Oke, tunggu saja dupa ini habis, biarkan aku melihat apa yang membuatmu begitu berhati-hati. Meskipun sedang marah, Tracer Taois langsung duduk bersila di kehampaan dan menutup matanya. Sedikit waktu berlalu, Erikin tidak bergerak, naga spiritual juga tidak bergerak. Pikiran Erikin masih setenang air, sementara hati naga spiritual menjadi cemas seiring waktu.
Apalagi melihat dua binatang roh emas makan tanpa henti, pikiran naga spiritual menjadi lebih gelisah. Energi emas ini seharusnya menjadi miliknya sejak awal, tetapi sekarang mereka terus-menerus ditelan oleh para idiot ini. Dia telah menunggu begitu lama, dan telah mengamati sekeliling dengan cermat, dan tidak ada kelainan, itu seharusnya baik-baik saja. Teman seiman, sudah waktunya, sekarang saatnya untuk bertindak. Pada saat ini, Tracer Taoisit membuka matanya dan menatap Eric Kin. Sekarang, Eric Kin seharusnya tidak punya alasan untuk menunda lagi. Ada yang mendekat. Tiba-tiba Eric Kin berkata, "Jangan bercanda, apa yang ingin kamu lakukan?" Tracer Taois mengerutkan kening, dan dia tidak melihat adanya kelainan sama sekali. 3, 2, 1. Namun, Eric Kin mengabaikan Tracer Taois, tetapi perlahan-lahan menghitung mundur, tepat ketika suku kata terakhir disebutkan. Ledakan. Di kehampaan di bawah tempat pola dewa berada, aura emas meledak dalam sekejap, seolah-olah gelombang itu terbelah menjadi dua bagian. Kemudian, seekor naga raksasa dengan cahaya emas mengalir di mana-mana, bergegas keluar dari kehampaan dan meraung kedua binatang kura-kura. Setelah itu, naga emas bergerak sangat lincah, tubuhnya terbang dalam sekejap, dengan mulut besar, dan langsung menghancurkan tempurung kura-kura yang ditutupi paku. Sambil menelan binatang kura-kura ini dalam beberapa gigitan, kura-kura yang lain segera melarikan diri ketakutan. Sial itu, naga, itu adalah aura emas naga spiritual. Tracer Taois melihat naga spiritual yang sombong ini dengan kepala tegak, mulutnya menjadi besar, dan bahkan kata-katanya sedikit tergagap. Ya Tuhan, kali ini di kolam pedang, ada naga spiritual yang belum lahir selama puluhan ribu tahun. Tracer Taois sangat berpengetahuan, dan melihat naga emas ini, dia juga memegang kepalanya dengan kedua tangannya, dan dia jatuh ke dalam kegilaan. Dia tidak pernah menyangka bahwa yang ditunggu Eric Kin benar-benar ada di dasar kolam pedang, akan muncul hal seperti ini. Teman seiman, firasatmu sangat bagus, ini salahku, kali ini kita menghasilkan banyak uang. Setelah Tracer Taois terkejut, dia sangat bersemangat. Sekarang dia benar-benar yakin dengan penilaian Eric Kin. Sebelumnya Eric Kin mencegahnya untuk bergegas membunuh binatang roh emas, Tracer Taois masih sedikit tidak senang. Tapi sekarang melihat naga spiritual ini, Tracer Taois merasa seperti orang bodoh sebelumnya. Dia tidak tahu bagaimana Eric Kin menemukan hal ini, tetapi setidaknya dalam hal ini, dia sudah jauh lebih baik daripada dirinya sendiri. Untungnya, kamu menghentikanku tepat waktu. Naga spiritual ini benar-benar licik. Pasti sudah lama menemukan tempat ini, tapi diduga jebakan, jadi sudah menunggu. Tracer Taois juga langsung bereaksi. Apakah ini berharga? Eric Kin bertanya sebagai gantinya. Teman seiman, jangan membodohiku, aku tahu aku meremehkanmu sebelumnya, tetapi naga spiritual ini, seluruh tubuh adalah harta, semua orang mengetahuinya. Tracer Taois tertawa. Selain dapat memadatkan mutiara Reiki emas dalam jumlah besar, naga spiritual ini dapat digunakan untuk menghaluskan barang dewa, memperbaiki kerusakan barang dewa, dan memperbaiki barang dewa karena sangat kaya kualitas. Singkatnya, memiliki banyak kegunaan. Bagaimanapun, benda ini adalah aura emas naga spiritual yang hanya akan lahir dalam puluhan ribu tahun, dan tidak ada yang menjual benda ini, karena tidak ada yang tidak membutuhkannya. Kalau begitu aura emas naga spiritual ini harus ditangkap. Setelah mendengarkan penjelasan Tracer Taois, mata Eric Kin juga bersinar dengan secercah cahaya. Mengesampingkan yang lain, hanya bisa memperbaiki barang dewa saja sudah membuat Eric Kin ingin menangkap naga spiritual ini. Ketika dia berada di gunung suci tertinggi abadi, dia mendapatkan dua barang dewa yang rusak. Mangkuk hitam, yaitu mangkuk pemanggil roh, dan pisau patah,
pisau sakti. Menurut dugaannya sendiri, kedua barang dewa ini adalah harta karun peringkat 3 atau lebih tinggi. Bersambung.